Halo kawan smart. Nih, di kesempatan kali ini gue bakal ngasih tahu kalian tentang bahayanya mengkonsumsi gula. Nah, kawan-kawan tahu nggak sebenarnya mengkonsumsi gula berlebihan itu sama saja kita mengkonsumsi rokok. Karena kan yang banyak orang tahu kan mengkonsumsi gula itu cuman biar obesitas, yang banyak pernah tahu kan obesitas kayak kerusakan gigi atau diabetes. Nah, lebih dari itu, konsumsi gula itu juga memicu kolesterol tinggi sebenarnya teman-teman. Tertinggi, hipertensi, penyakit jantung, bahkan kanker. Nah, tak heranan bahwa gula itu dianggap sama buruknya dengan rokok. Nah, ini tuh para ahli itu percaya nih bahwa gula itu berdampak toksin pada tubuh sehingga tidak banyak meningkatkan risiko diabetes, tapi juga penyakit jantung, kanker, dan penyakit kronis lainnya. Padahal hampir setiap jenis makanan pada era modern ini mengandung gula. Jadi semua makanan yang sekarang kita konsumsi itu mengandung gula. Gula adalah krisis kesehatan masyarakat yang paling besar sepanjang sejarah, ujar di Robert Lustig, ahli endokrin di Universitas California. Dalam jurnal Nature, Lustig dan rekannya menulis bahwa gula terlalu berbahaya sehingga penggunanya harus diatur seperti halnya alkohol dan tembakau. Setiap kandungan yang menyebabkan kecanduan seperti kokain, heroin, dan masih banyak lagi itu memerlukan intervensi. Sementara belum ada tindakan terhadap gula, padahal itu kita juga membutuhkannya. Terus para ahli yang giat mengadvokasi tentang gula mengatakan, gula memicu untayan reaksi toksin di tubuh yang menghasilkan lemak, hormon, dan produk metabolisme yang berbahaya. Nah, gula ada di hampir setiap makanan kecuali daging, mentega, minyak. Nah, tapi masih banyak perbedaan besar nih antara gula yang secara alami dalam buah-buahan atau sayuran dan susu dengan gula yang ditambahkan. Nah, gula tambahan dalam makanan sehari-hari gitu tuh banyak rupanya tuh, misalnya gula putih ya kan, bisa gula putih, gula coklat, terus sirup jagung atau madu. Itu gula itu biasanya ditambahin dalam jumlah tinggi dalam produk pangan yang itu tuh. Terus dari berbagai jenis gula, fruktoksalah yang paling berbahaya dari sebagai jenis gula. Sebenarnya fruktosa itu ditemukan secara alami dalam sedikit di buah, sedikit di buah. Tapi dikombinasikan dengan glukosa untuk membuat pemanis buatan. Jadinya itu makanya yang bikin dia bahaya. Terus lantas mengapa fruktosa berbahaya? Dr. Miriam Voss, ahli pencernaan, menjelaskan. Fruktosa itu jenis gula yang dimetabolisme oleh hati. Jadi saat kita mengasupnya dan diproses tubuh, gula ini akan tinggal dalam hati dan mulai memproduksi lemak, darah berbahaya yang disebut trigliserida. Lain cerita dengan gula yang tidak mengandung fruktosa. Itu kan tadi gula yang mengandung fruktosa kan berarti disebut trigliserida. Nah, lain cerita dengan gula yang tidak mengandung fruktosa, seperti gula glukosa. Gula glukosa itu murni dan sirup jagung. Setelah diolah di hati lalu dialirkan ke peredaran darah, entah tubuh kita memerlukannya sebagai energi atau tidak. Jadi dia nggak bersarang di hati, nggak kayak yang fruktosa tadi tuh yang jadinya triglycerida. Jadi yang fruktosa itu menimbun fruktosa itu seperti glukosa murni ya kan, dan sirup jagung. Setelah diolah di hati, jadi dia nggak berdiam di hati, terus dia menyebar ke seluruh tubuh ya kan, peredaran darah, entah itu berguna atau enggak di tubuh kita tuh kita nggak tahu. Terus mengkonsumsi fruktosa dan juga menimbun trigliserida efeknya adalah pelemahan hati dan resistensi insulin. Kondisi di mana tubuh tidak cukup untuk memproduksi insulin untuk memecah gula yang kita asup nih. Jadi gula itu nggak langsung pecah berarti ya kalau kita telan juga. Kecuali kalau teh manis gimana ya? Terus resistensi insulin itu merupakan penyebab kegemukan juga diabetes. Jadi itu resistensi insulin itu bisa menyebabkan kegemukan, diabetes,
Studi-studi teranyar menunjukkan bahwa kondisi ini memicu penyakit jantung. Tinggal diabetes doang sama kegemukan ya kan, jantung juga. Karena mengasup terlalu banyak gula akan menekan kolesterol baik atau HDL. Kaitan antara resistensi insulin dan pertumbuhan sel tumor juga terus dikaji meski para ahli belum memiliki satu kesimpulan. Berarti ini masih krisis nih, krisis. Terus sayangnya olahraga tidak sepenuhnya, jadi olahraga itu nggak sepenuhnya bisa menghilangkan efek negatif pada gula ya kan yang ada dalam badan tubuh kita nih. Meski dengan berolahraga kita bisa memperbaiki kolesterol, tapi biasanya sulit untuk menjadikan angkanya ke level yang sehat. Jika anda jika anda kurus dan aktif bergerak, sering mengonsumsi gula juga berbahaya tuh. Walaupun kita kurus nih mengonsumsi gula itu juga bahaya, jadi nggak cuma yang gemuk doang ya. Jadi itu aja lah ya, jadi jangan banyak-banyak lah mengkonsumsi gula, secukupnya aja, karena kita kan ya itulah intinya lah, jangan banyak-banyak, cukup. Kita sebagai manusia harus mempunyai rasa cukup biar kita itu hidup nggak berlebihan. Oke, itu aja kawan smart, makin tahu biar makin tahu makin smart.